Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku di video Ngobrol Pintar bersama Eka. Jadi di video kali ini aku bakal ngelanjutin pembahasanku di minggu kemarin yang di part 1. Jadi ini aku bikin part 2-nya, dan ini tuh aku mau bahas tentang kelebihan dan kekurangan mahasiswa kura-kura atau mahasiswa kuliah rapat gitu kan. Oke, jadi bagi kalian yang berniat untuk menjadi mahasiswa kura-kura, simak video ini, jangan di skip, dan aku mau kasih kalian fakta-fakta tentang mahasiswa kura-kura. Stay tune. Buat kalian yang belum tahu mahasiswa kura-kura itu apa, jadi mahasiswa kura-kura itu adalah mahasiswa yang kerjaannya kuliah rapat, abis kuliah ngurusin organisasi, lanjut sampai malam, sampai begadang kadang-kadang. Ya pokoknya kesibukannya itu banyak banget, biasanya jadwalnya padat juga, ada aja kerjaan, ada aja yang mau dikerjain. Jadi ini kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan yang pertama adalah memiliki banyak relasi. Nggak diragukan lagi ya, salah satu kelebihannya mahasiswa yang kura-kura itu adalah dia memiliki banyak relasi, memiliki banyak channel, memiliki banyak teman, karena ya kegiatannya di mana-mana, jadi hubungannya dia dengan orang lain itu pun juga banyak, jadinya dia memiliki banyak sekali kenalan, banyak sekali channel tuh berasal dari situ. Semakin banyak dia mengikuti organisasi, semakin dia banyak mengikuti kegiatan, semakin banyak dia mengikuti kepanitiaan, relasinya juga semakin banyak, channelnya juga semakin banyak, apalagi kalau dia mengikuti berbagai komunitas yang nggak hanya di dalam kampus tapi juga di luar kampus. Itu juga bisa menambah relasi gitu, jadi relasinya nggak hanya lingkup di kampusnya aja tapi juga di luar kampus atau kampus-kampus tetangga kayak gitu. Beberapa organisasi atau kepanitiaan itu juga bisa berkolaborasi dengan dosen, seringkali berhubungan dengan dosen, entah itu untuk pengajuan dana, pengajuan proposal, ataupun konsultasi proker. Nah itu tuh bisa membuat dosen juga mengenal kita gitu, bisa menjalin relasi dengan dosen, jadi itu bisa menjadi jembatan biar dosen tuh bisa mengenal kita. Masih ingat kan videoku yang kemarin kalau aku menjelaskan bahwa pentingnya dosen mengenal kalian itu kayak gimana bagi kalian dinilai, di tugas, ataupun di semester akhir. Kelebihan yang kedua adalah melatih time management atau manajemen waktu. Jadi kenapa aku bisa mengatakan kenapa ikut organisasi itu bisa melatih kita untuk time management? Ya, padatnya jadwal, padatnya rapat, padatnya proker, belum lagi evaluasi atau apapun itu, kepanitiaan dan lain-lain, itu bakal bikin kita mau nggak mau harus belajar membagi waktu. Belum lagi ketika kita ada tugas dosen, belum lagi ada praktikum, belum lagi nanti ada survei kesana kesini, belum lagi juga ketika ada rapat di organisasi ke-1 dan organisasi kedua, itu kayak bakal tabrakan atau proker yang barengan tuh bakal bikin kita pusing. Aduh, milih yang mana? Kita mau ikut yang mana? Gitu kan. Jadi kayak time management tuh benar-benar diperlukan di sini gitu. Jadi kalian harus bisa membagi waktu antara kuliah, antara organisasi, proker, kepanitiaan. Belum lagi kalau kepanitiaannya itu diadain di jam-jam kuliah. Jadi kayak ya pinter-pinter kalian bagi waktu aja. Dan ini adalah salah satu pelajaran yang bisa kita ambil, bagaimana kita manage waktu kita, apa yang harus kita prioritasin dan mana yang kita duluin, itu benar-benar diterapkan di sini. Kelebihan yang ketiga adalah bisa beradaptasi dengan orang lain. Bertemu dengan banyak orang, berinteraksi dengan banyak orang, bertemu dengan orang baru membuat kita mau nggak mau harus beradaptasi dengan orang-orang tersebut, dengan lingkungan tersebut, dengan berbagai kepribadian orang-orang yang kita temui, dengan berbagai latar belakang mereka yang berbeda, dengan berbagai pola pikir mereka yang berbeda, dengan karakter yang berbeda, tuh bakal membuat kita itu oh gini ternyata caranya memperlakukan dia, oh gini caranya berteman dengan si A, oh gini caranya mendengarkan omongannya si B. Jadi kita di situ tuh bertemu dengan orang yang berbagai macam watak, berbagai macam karakter, itu bakal bikin kita belajar bagaimana cara memperlakukan orang lain, bagaimana cara beradaptasi dengan orang lain. Terpenting bagaimana kita bisa masuk di lingkungan tersebut, culture organisasi tersebut. Kelebihan yang keempat adalah melatih kepemimpinan. Jadi ketika di suatu organisasi itu memiliki proker, ketika di suatu organisasi itu mengadakan rapat, mengadakan event, lambat laun pasti akan memperlihatkan sisi kepemimpinan kita, memperlihatkan bagaimana sih ketika kita tuh diberi tanggung jawab untuk menggerakkan suatu divisi atau gimana. Nah itu tuh kayak mau nggak mau bikin karakter asli kita tuh terlihat, dan di situ seseorang itu bisa menilai gitu loh seberapa besar skill kepemimpinan kita itu bakal terlihat. Dan ketika
skill-skill itu terlihat di kalian. Jangan salahkan ketika tiba-tiba ada senior yang akan menunjuk kalian menjadi penanggung jawab divisi atau malah penanggung jawab event. Siap-siap aja. Kelebihan yang kelima adalah melatih soft skill. Aku udah bilang, karena mengikuti organisasi, kita bertemu dengan banyak orang, kita mengalami suka dan duka bersama, itu lambat laun skill-skill terpendam kita tuh akan keluar gitu loh. Skill berbicara di depan umum, public speaking, percaya diri, bagaimana kita bisa mengeluarkan pendapat kita, bagaimana komunikasi kita dengan orang lain, bagaimana kita memperlakukan orang lain, soft skill, misal kayak desain. Buat divisi PDD biasanya itu pasti gak akan asing dengan desain gitu kan. Terus podcast atau yang lain-lain tuh bakal melatih kita buat mengasah skill-skill tersebut. Kuncinya hanya satu, selama kamu berani mencoba, selama kamu berani menghadapi tantangan itu, kamu pasti bisa melatih skill kamu pasti bisa mengembangkan skill kamu. Kelebihan yang keenam adalah melatih mindset. Jadi banyak sekali pola pikir di luar sana yang berbeda dengan pola pikir kita, yang mungkin bakal berbeda sangat jauh dengan pola pikir kita. Dan ketika kita mengobrol bersama dia, kita sharing, kita saling berdiskusi mengenai suatu topik, itu bakal bikin kita tahu, oh ternyata orang itu punya pemikiran kayak gini, oh ternyata pemikiran dia tuh kayak gini, yang mungkin bakal bikin kita kaget atau bakal bikin kita special. Aku nggak pernah nyangka kalau dia tuh punya pemikiran kayak gitu. Nah itulah, jadi kayak saling berbagi pikiran, saling bertukar pikiran antara satu sama lain itu bakal membantu banget buat mengupgrade pola pikir kita gitu loh. Karena kita pasti butuh pola pikir dari orang lain yang bisa mempengaruhi pola pikir kita untuk menjadi grow mindset gitu kan, untuk di-upgrade menjadi pemikiran yang lebih dewasa lagi seiring bertambahnya umur kita. Itulah pentingnya mengapa lingkungan yang baik itu penting, teman yang baik itu penting, teman yang bisa diajak berdiskusi itu penting. Pilih lingkungan yang baik, pilih teman yang baik, biar pola pikir kalian tuh juga ikut baik. Kelebihan yang terakhir adalah buat bekal mencari kerja. Tidak bisa dipungkiri bahwa beberapa loker, beberapa perusahaan itu seringkali memilih mahasiswa yang memiliki pengalaman organisasi. Harapannya kandidat tersebut itu memiliki public speaking, memiliki skill teamwork, atau menjadi poin plus juga jika dia itu bisa memiliki beberapa skill seperti desain, content writer, editing video, atau semacamnya gitu. Jadi kayak bikin plus banget. Makanya kenapa beberapa perusahaan itu memilih fresh graduate yang memiliki pengalaman organisasi gitu. Ada hal yang dicari perusahaan itu selain nilai yang bagus, itu juga beberapa soft skill yang wajib dimiliki untuk bisa beradaptasi dengan perusahaan tersebut. Oke, karena kita udah bahas kelebihan, sekarang kita bahas kekurangannya. Kekurangan yang pertama adalah kurangnya waktu buat diri sendiri. Karena memang kesibukan yang padat banget, jadwal yang padat, tiap hari rapat, tiap hari ada event, habis kuliah langsung ke sekretariat, pulang-pulang tuh langsung tepar. Buat orang yang gak terbiasa kayak gitu itu pasti kayak melelahkan banget, bikin bosen, atau bahkan ada beberapa yang bikin stres gitu kan karena banyaknya deadline. Buat siapapun yang ada di posisi ini, jangan lupa untuk istirahat gitu kan, beri perhatian buat dirimu sendiri. Jangan sampai kalian itu tertekan dan stres karena hal-hal yang gak seharusnya bikin kalian stres gitu kan. Kalian ikut organisasi niatnya untuk menambah pengetahuan, menambah skill, tapi jangan sampai menyakiti diri kalian sendiri. Kekurangan yang kedua adalah IPK-nya rendah. Ini sebenarnya nggak sepenuhnya benar gitu kan, tapi emang beberapa stigma mahasiswa itu bilang bahwa orang yang aktif di organisasi, mahasiswa yang kura-kura itu pasti memiliki nilai akademis rendah, padahal nggak semuanya kayak gitu. Jujur, aku nggak berniat sombong, aku nggak berniat pamer gitu kan. Aku sendiri juga anak organisasi, aku sendiri juga pernah ngerasain gimana berangkat jam 6 pagi, pulang jam 10 malam gitu kan. Karena emang waktu itu ada event lomba juga gitu. Jadi kayak bener-bener nguras tenaga, dan alhamdulillahnya IPK aku masih bisa terbilang cum laude kayak gitu, masih di atas 3,7 gitu kan. Jadi kayak ya alhamdulillah banget. So don't give up.
gitu. Atur waktumu sebaik mungkin dan jadilah versi terbaik dari dirimu sendiri. Karena nanti ketiga adalah dikejar deadline, gak bisa tenang, jadwal numpuk gitu kan. Jadi ya mungkin karena banyaknya kesibukan, banyaknya jadwal, banyaknya schedule, banyaknya agenda gitu, dan itu malah bikin kita tertekan gitu loh. Aduh, besok itu kok masih ada kayak gini, aduh aku capek. Belum lagi kalau ketiban praktikum, ketiban tugas dosen juga, ketambahan beberapa event yang numpuk. Jadi kayak kita tuh mikir kapan sih ini selesai gitu kan. Jadi ya enjoy your activities, jangan sampai stres. Ya, sekian bacotan dari aku gitu kan. Gimana? Apa pola pikir kalian setelah ngedengerin beberapa kelebihan dan kekurangan yang telah aku jabarin, baik dari mahasiswa kupu-kupu maupun kura-kura? Aku nggak mengunderestimate bahwa mahasiswa kura-kura itu nggak memiliki kelebihan seperti mahasiswa kupu-kupu. Semua itu bisa karena semua itu tergantung diri kalian masing-masing. Jadi jangan batasin kalian hanya dengan mendengarkan omongan-omongan orang, karena ini tuh hanya buat pandangan, buat wawasan, tapi bagaimana diri kalian itu tergantung dengan kalian sendiri gitu kan. Ketika aku ngomong tentang kekurangan ini, harapannya kalian itu bisa mengimprove kekurangan ini agar nggak sampai terjadi kayak gitu. Kalian bisa menyiapkan waktu buat diri kalian sendiri, kalian bisa memberi perhatian lebih pada diri kalian sendiri. Jadi kekurangan-kekurangan yang aku sebutin tadi itu nggak sampai terjadi ke kalian kayak gitu. Jadi nggak ada yang nggak mungkin guys. Pokoknya kalian mau berusaha, kalian mau mencoba, kalian mau keluar dari zona nyaman, itu semua nggak ada yang nggak mungkin. Jadi mulai sekarang jangan jadi mahasiswa yang hanya rebahan aja. Tingkatkan skill kalian, tingkatkan keproduktifan kalian, paling nggak melakukan aktivitas yang bermanfaat gitu kan. Kalian tuh nggak selamanya muda guys, pasti waktu itu terus berlalu. Oke? Selamat mencoba. Sekian bacotan aku pada video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika kalian ngerasa video ini bermanfaat. Kalau kalian punya request pembahasan, silahkan komentar di bawah. Aku bakal bahas itu di next episode. Oke? See you!